ikut partai politik dan sekarang dapat kursi dan jabatan. Banyak yang tersandung dengan KPK. Iya Mas, kalau masih mahasiswa kan ini ya Mas. Kalau mahasiswa kan masih masih apa namanya? Idealismenya tinggi. Si Jiloro telu tutup jendelane. Berdua ini alumni SKPP. Iya. Yang juga berangkat di Salatiga. Betul. Yang diundang sama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemarin ya. Ya, tepatnya tanggal 25 sampai 28 Oktober. Oktober ya. Oktober 2019. 2020 Mas. 2020 ya kemarin. Itu udah berapa lama? Kurang lebih ya 5 bulan. Sampai hari ini ya. 5 bulan. 5 bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Ya ini Maret. 5 bulan berarti. Ya 5 bulan. Ya. Kalau selama 5 bulan setelah mengikuti SKPP di Salatiga sampai hari ini sibuk ngapain? Sampean ini semua. Tentunya kalau saya pribadi ya Mas, kembali ke aktivitas biasanya. Apa aktivitas? Ya, kuliah, kerja, sama organisasi. Kuliah di mana? Kuliah di IAIN Kudus. IAIN Kudus ini ya. Program studi pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam. Ya. Besok mau jadi politisi berarti. Oh iya. Amin. Cita-citanya apa Mas Arik? Oh cita-cita ya ingin jadi pegiat literasi, insya Allah. Kayak penulis. Dan kebetulan setelah SKPP Jawa Tengah kemarin Oktober kan di Salatiga. Jarak 2 bulan itu kebetulan alhamdulillah udah bisa nerbitin buku. Terbitin buku? Iya, alhamdulillah. Dan ini bukunya mana? Bisa ditunjukin ya, WhatsApp. Nah, coba lihat. Judulnya Lika-Liku Luna. Lika-Liku Luna. Ini Luna Maya apa bukan? Luna tokoh. Tak kira Luna. Iya. Bercerita tentang apa ini Mas Arik ini? Bercerita tentang lebih ke roman sih Mas. Roman. Oh, novel roman. Berarti non fiksi. Atau fiksi. Fiksi. Udah nerbitin berapa buku? Terhitung sampai sekarang 2 Mas. Ini yang pertama, yang kedua satu lagi belum sampai tangan saya, tapi udah launching, udah terbit. Fiksi juga? Kalau itu lebih ke non fiksi. Oh, yang kedua non fiksi. Oh, alumni SKPP dari Bawaslu Kudus sudah ada yang nerbitin buku Lika-Liku Luna, tapi sayangnya bukan Luna Maya di sini. Kalau yang Mas Rizky, kalau saya apa? Lebih ini Mas, lebih ke organisasi ya. Sebenarnya lebih ke organisasi, terus juga di rumah. Tapi enggak kuliah juga enggak? Ini alhamdulillah mata kuliahnya sudah selesai dan ini tinggal skripsi. Terus saya lebih ke apa namanya, membuka bisnis usaha itu. Oh, yang satu pegiat literasi, yang satu ini pengusaha. Ya semoga saja Mas, amin. Apa? Dagang jualan apa? Konveksi Mas. Konveksi ya. Kan sudah 5 bulan, tak lihat dulu waktu masih SKPP berjalan gitu ya. Terus ada di Bawaslu Kudus ada silaturahim dan sebagainya. Ada yang tumbuhnya ke atas kayak Mas Rizky, ada yang tumbuhnya ke samping kayak Mas Arik gitu, selama 5 bulan. Tapi yang terakhir kan di Salatiga kan kemarin. Di Salatiga. Itu pesertanya kalian semua. Kita di sekretariat dan di jajaran anggota Bawaslu juga nggak ikut. Jadi pure semua SKPP, peserta SKPP semua. Dapat apa di sana? Tentunya dapat ilmu, pengalaman. Wawasan Wawasan juga, terus dapat relasi. Soalnya itu kan pesertanya tidak hanya dari Kudus saja ya. Iya. Dari beberapa kota yang di Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah. Dan Kudus itu masuk di gelombang pertama waktu itu. Gelombang pertama bertepatan di Salatiga. Berapa orang yang sekitar didelegasikan? Delegasi kurang lebih tiap kota atau enggak di Kudus sendiri? Di Kudus ada 4. Salah duanya yang di sini ya. Mas Arik sama Mas Rizky. Iya. Berarti yang enggak ikut siapa? Mbak Putri sama Mas Andika. Pak Putri kemarin juga ikut podcast di sini. Oh iya.
kebetulan juga magang di sini. Kalau ilmu yang didapat berapa materi yang diajarkan? Ya kurang lebih ada sekitaran 9 ya. 9. Iya, 9. Berapa hari tuh di sana? Di sana 3 hari. 3 hari. 3 harian. 3 hari 9 materi. Iya. Apa aja? Masih ingat apa udah lupa? Yang paling saya ingat sampai sekarang itu tentang itu sih, demokrasi dan politik saling berkaitan kan. Demokrasi politik. Iya, Ya, terus yang lebih ke ini Mas, lebih ke diskusi, forum group FGD, discussion, terus dikasih sebuah permasalahan. Nanti teman-teman yang berada di forum nanti mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita terkait tentang politik dan demokrasi kayak gitu. Lebih sering ke diskusinya ya, Iya, acara diskusinya. di Salatiga kemarin. Iya, nggak mengacu sesuai modul kayak gitu. Jadi dikasih materi terus bagaimana bagaimana teman-teman ya yang ada di sana menyelesaikan permasalahan itu kayak gitu. Dibuat masalah, Iya. buat masalah sendiri, nyelesain masalah Manajemen sendiri. konflik. Ya sering ya di Iya. pelatihan itu manajemen konflik Iya, Mas. diajarin. Tapi saya tertarik tadi dapat materi tentang demokrasi, pemilu dan sebagainya. Saya kan nggak ikut. Saya mau ini transfer ilmunya yang dari Salatiga ini. boleh. Saya kan nggak tahu apa-apa loh. Di sana juga nggak ikut. Yang ikut kan kalian. Bicara masalah demokrasi pemilu ya tadi ya. Atau demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Iya, Sebagainya. betul. Sebenarnya kalau menurut jenengan sendiri yang alumni SKPP gitu ya, Iya. di negara Indonesia itu benar menganut demokrasi. Benar. Mas Arik dulu coba. Menganut demokrasi, tapi tidak hanya demokrasi saja kalau menurut saya. Ada kan paham kan ada 3 menurut saya, menurut pengetahuan saya ya. Nomokrasi, Apa? demokrasi, teokrasi. Itu yang di Indonesia. Ya, dan uniknya itu Indonesia itu 3 ini dipakai semua. Gitu ya Mas. Iya, Dipakai dipakai semua. semua. Maksudnya kan demokrasi kan kita tahu demokrasi itu kan paham yang kedaulatan tertinggi itu hukum. Demokrasi. Nah, kalau yang Demokrasi demokrasi lebih ke dalam tertinggi rakyat. Iya. Sedangkan yang teokrasi itu Ketuhanan. lebih ke ketuhanan, syariat. Syariat. Jadi di Indonesia tiga-tiganya ya? Iya, itu yang jadi uniknya Mas. Kebanyakan di negara lain kan Iya. 2 Paling saja. lama, iya. Dua. Paling Dua banyak itu apa? 2 paling ya demokrasi sama demokrasi atau mungkin demokrasi dan teokrasi gitu. Ya mungkin bisa dikoreksi ya Mas. Aku kan nggak ikut. Kalian kan yang lapor ke saya, kalau saya cuma nanya. Itu kenapa kok Indonesia ada tadi? Kan dibilang bahwa negara lain tuh cuma menganut 2, demokrasi sama demokrasi. Sama satu-satunya negara yang ada teokrasinya itu Indonesia. Kenapa kok Indonesia menganut itu? Iya Mas, contoh katakanlah kan di Indonesia itu terkait kayak perpajakan ataupun lain sebagainya itu kan ada lembaga yang membawahi di bidang itu. Ya contoh kayak Basnas dan lain sebagainya. Nah itu kan ya kalau kita melihat sistem kayak demokrasi tadi yang dijelaskan oleh Mas Arik itu kan kalau menurut kami tuh di ini ya masuk di teokrasi. teokrasi ya teokrasi kayak gitu. Jadi lebih ke ini ke syariat kayak gitu. Oh berarti agama. Iya. Kan biasanya negara-negara ini memisahkan antara urusan negara sama negara. Iya. dengan urusan agama, dipisahkan. Di Sekuler. Indonesia ada Basnas. Ada Basnas, Sebagai MUI. Ini lembaga pemerintah Iya, masih iya. diurusin pemerintah. 3 Mm. sistem demokrasi, sama teokrasi. Kalau di Indonesia sendiri, menurut saya itu demokrasinya lebih ke konstitusional. Benar nggak? Iya, benar. Diajarin di situ. Iya. Konstitusional atau enggak demokrasinya ini kan juga diatur di konstitusi. Iya. Bicara masalah kedaulatan rakyat tadi ya, kembali lagi. Benar nggak sih Iya benar Mas. di Indonesia Benar. ini yang berdaulat itu rakyat? Iya benar. Itu kan diatur di dalam undang-undang dasar itu
bab 1 pasal 1 ayat 2 itu yang berbunyi ya kurang lebihnya ini nanti bisa dicek ya. Yang penting isinya, substansinya. Substansinya itu kedaulatan itu dipegang atau di tangan rakyat kayak gitu. Jadi sudah ada landasan. Apalagi itu undang-undang dasar. Iya. Kayak gitu. Lebih kuat kayak gitu, Mas. Tapi itu secara hukum, secara normatif. Tapi kalau secara real kedaulatan rakyat memang benar gak sih kedaulatan rakyat? Ya, contohnya apa? Seperti ya ini ada tahapan pemilihan. Pemilihan baik pemilu maupun pilkada itu sudah menunjukkan kalau Indonesia itu berdemokrasi. Karena itu pemilu, pilkada itu kan sarana untuk demokrasi. Untuk realisasinya demokrasi gitu. Menyuarakan hak pilih kayak gitu, Mas. Yang milih rakyat langsung. Milih rakyat langsung untuk menjadi wakil mereka di parlemen atau di tataran pemerintahan kayak gitu. Ke presiden, gubernur, bupati, semua dipilih rakyat. Uniknya tuh ini, Mas. Kalau Indonesia itu dalam penyelenggaraan pemilu pilkada itu secara langsung. Berbeda kalau saya melihat di negara lain itu boleh diwakilkan. Iya. Jadi secara langsung. Bahkan ada yang lewat voting, vote, electronic voting. Dan ya memang itu ciri khas Indonesia ya, demokrasinya Indonesia seperti itu langsung. Itu masalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Tapi menurut jenengan sendiri ya, lebih bagus mana? Kan dulu kan sebelum adanya kayak sekarang pemilih langsung dipilih oleh rakyat, pemilihan langsung dari rakyat ya. Dulu kan pemilih ini kan hanya memilih partai saja. Iya benar, Mas. Nggak bisa milih presiden langsung, nggak bisa milih calon anggota dewan langsung. Itu lebih kira-kira menurut jenengan? Kalau menurut saya ya, itu lebih real yang dipilih langsung. Jadi rakyat yang memilih langsung. Lebih murni lah ibaratnya, lebih murni gitu. Lebih murni dan ya memang seperti itu kalau menurut saya. Mas Rizky? Ya lebih tepatnya ya seperti sekarang, Mas. Ini menurut saya lebih ke demokrasi, lebih ke demokrasi dikarenakan kalau kita itu memilihnya secara partai politik nanti takutnya ada ibaratnya ada tumpang tindih di dalam. Ya contoh katakanlah pemilihan yang kita pilih itu tidak tahu orangnya, tetapi yang kita pilih itu wadahnya. Partainya. Nah, ya wadah itu kan bisa mendelegasikan siapa nantinya yang masuk di dalamnya. Nah, kita tidak tahu di dalam wadah itu ada siapa saja. Beda lagi kalau dalam konteks pemilu sekarang ini kita bisa memilih siapa yang layak menjadi wakil kita di nanti kayak gitu ya, lebih transparansi. Tapi ada riset yang juga bilang ya bahwa praktek-praktek money politik itu malah justru berkembang di pemilihan langsung seperti ini dibandingkan pemilihan partai yang dulu tidak langsung. Penyakit demokrasi ya. Demokrasi yang sudah mengakar ya. Sudah mengakar. Iya. Kalau dikembalikan ke pemilihan tidak langsung ya, kita memilih partai saja. Pemilih presiden itu lewat MPR, sidang MPR. Itu bisa dikatakan demokrasi enggak kalau seperti itu? Kalau menurut saya ya tapi enggak secara utuh. Enggak sepenuhnya gitu. Demokrasi tapi belum langsung, belum murni. Setengah-setengah gitu lah menurut saya gitu. Mas Rizky seperti itu juga? Lebih tertutup saja, Mas, kalau saya kan karena kan yang memilih hanya perwakilan saja, bukan lebih ke seluruh masyarakat elemen kayak gitu. Tapi ketika dikembalikan ke sistem dulu pemilu, kita memilih partai tok, bukan by name, by nomor. Presiden juga dipilih sama MPR. Itu mengurangi praktek-praktek money politik apa enggak menurut saya? Tidak, atau memang masih sudah katanya sudah penyakit katanya. Iya. Pasti masih. Iya. Menurut Mas Fauji sendiri gimana ini? Kalau sama dikembalikan ke 5 tahun.
Sistemnya 90-an yang lalu ya. Saya manut sama undang-undang saja. Gitu ya. Sama undang-undang. Gitu. Saya nanti melaksanakan undang-undang tersebut, mau langsung ataupun tidak langsung saya Manut. saya tetap ngawasi. Siap. Terus kan di data yang saya dapatkan itu ada materi pemilu yang bebas dan adil. Ya, ada. Nah itu gimana? Aku pengen tahu pemilu yang bebas itu seperti apa, karena jenengan kan yang ikut ke Salatiga. Ya, pemilu yang bebas ya sederhananya kalau menangkap pemikirannya ya pemilu yang bebas dalam pemilih itu bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan, tanpa intervensi. Gitu. Jadi dia tidak terpengaruh lah ibaratnya, terpengaruh sama orang lain untuk milih si A, si B, tapi jejak sama prinsipnya. Mas Rizky? Soalnya biasanya kejadian yang ada di lapangan itu kan, contoh katakanlah di suatu keluarga itu orang tua pilihannya si A, terus anak-anaknya atau anggota keluarganya disuruh milih A semua. Dan itu pun terjadi bukan hanya dalam konteks keluarga saja, tetapi melainkan masyarakat yang ada di sekitar itu biasanya juga mempengaruhi, Mas. Nah, dan di sini kenapa kok ibaratnya pemilih ini diberikan asas yang bebas itu tadi. Jadi tidak ada intervensi atau apapun, itu harus milih sesuai hati kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Jadi diberikan harus, kebebasan sebebas-bebasnya kayak gitu. Enggak harus ikut keluarga. Enggak harus ikut kelompoknya. Dan bebas itu kan sudah diatur di undang-undang kan, Mas. Iya. Kebebasan gitu. Kebebasan. Itu secara aturan memang gitu. Tapi secara real di lapangan, konteks di lapangan, apakah memang itu sudah berjalan? Ya masih banyak penyimpangan sepenuhnya, katakanlah gitu. Belum sepenuhnya maksudnya? Ya masih ada itu penyimpangan masih ada yang terpengaruh, milih asal-asalan, bahkan golput. Iya, itu enggak punya pendirian, terpengaruh keluarga. Tapi biasanya ada enggak sih keluarga itu yang memaksa? Misalnya bapaknya sebagai kepala keluarga milih calon A, kemudian anak-anaknya dan istrinya ini dipaksa untuk memilih calon A. Ya ada, Mas, kadang, Mas. Itu kan biasanya kan kalau contoh katakanlah dari calon itu memberikan money politik pada keluarga, dan itu biasanya kan juga mempengaruhi ini ya. Mempengaruhi satu keluarga itu harus memilih ini. Kan soalnya kan sudah diberikan uang ya kan. Kan kayak gitu. Wong wis dibayi dhuwit mosok ra milih kowe kan ngono ya. Bisa gitu, Mas, ya. Iya, memang politik uang itu merusak segala. Merusak kekhidmatan demokrasi. Biasanya khidmat. Kalau saya sukanya nikmat, enggak nikmat. Oh iya, bisa juga. Rusak kenikmatan berdemokrasi. Iya, bisa. Itu yang bebas. Sekarang pemilu yang adil. Asas pemilu yang adil. Adil ya berarti kita semua itu tidak persamaan sama di mata hukum. Tidak ada pilih kasih gitu. Semua itu sama. Semuanya sama. Semuanya itu siapa? Pemilih bahkan yang kaum disabilitas itu ya juga sama di mata hukum itu sama. Mempunyai hak untuk memilih juga. Mempunyai hak untuk bersuara. Dapat inilah DPT, masuk dalam DPT dan dia punya hak suara untuk memilih. Gampangannya kalau adil itu selagi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, itu boleh untuk melakukan pemungutan suara. Iya, benar. Oh, iya. Adil untuk pemilih, Mas, maksudnya. Gitu. Tapi sekarang udah adil belum? Ini dalam konteks 5 tahun kebelakang ini, alhamdulillah, kalau menurut pandangan saya, Mas, itu sudah menjalankan itu. Soalnya dari beberapa TPS itu ya juga sudah memberikan kenyamanan untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas, agar bagaimana dia bisa datang memilih dan bersuara. Ramah TPS gitu ya. Iya, ramah. Jadi semuanya sudah dapat hak suaranya. Iya, Mas. Ya, nggak ada yang kecacer. Terus
ada materi lagi di Salatiga itu gender. Wah, iya. di kuliah saya ya ada. Di kuliah IAIN itu ada. Pasti ada. Gender Berarti ya. Ini pasti yang lebih pintar ya. Waduh, iya, Mas, Mas. di kuliah ada di Iya. Salatiga, SKPP Salatiga juga ada. Iya. Pas linear Mas, PPI ya. Kuliah di politik, Iya. terus ikut SKPP. Iya benar. Yang belajar partai politik, Iya. Ya sama-sama belajar lah inilah. mau jadi politisi mungkin. Ya enggak tahu ya temannya ya. Tapi memang profesi yang sebaik-baik profesi, kalau menurut saya ya, itu politisi. Kok bisa Mas? Nah, Sebaik-baik profesi itu politisi, karena politisi ini kan dia mempunyai cara, Iya. kalau niatnya baik ya, punya cara untuk mensejahterakan semuanya. Dia mau jadi pemimpin misalnya untuk Iya. mensejahterakan. ya tergantung Tapi bisa politisinya. juga seburuk-buruk profesi itu juga Politisi. Politisi. Dipergunakan untuk tergantung dirinya yang sendiri. menjalankan itu Iya, ke arah baik atau ke arah buruk gitu kan. untuk kepentingan sendiri Atau atau kepentingan bersama. bersama. sebenarnya nggak ada kata salah untuk menjadi politisi. Iya. Politik yang menjadi politik itu kotor kan bukan politiknya kan, Iya. Tapi Perilakunya. orang-orang yang ada di dalam. Perilakunya. yang menjadikan ini kotor. Mm-mm. Jadi Mas Arik mau terjun ke politisi? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Besok tak awasi kalau kampanye. Oh. Tadi balik ke gender ya. Iya. Gender kan sama gerakannya kan gerakan feminis biasanya kalau yang isu-isu yang diangkat dalam pemilu biasanya kan kepemimpinan perempuan. Iya. Nah menurut Mas Arik dulu ya, karena kuliah juga ada Oh, dapat iya. materi gender. Gender. Di SKPP Salatiga juga dapat materi gender. Setuju nggak pemimpin perempuan? Setuju, setuju. Selagi dia si perempuan itu sanggup ya, itu ya sah-sah saja, kan sudah ada aturannya Mas. Sanggup itu syaratnya apa? Ya menurut aturan yang sudah berlaku gitu. Ya sama seperti paslon-paslon yang lainnya gitu loh. Yang laki-laki. Yang laki-laki gitu. Sama. Dan sudah diatur, ada aturannya kan Mas, yang minimal 30% Yang untuk di angkat jajaran juga. pemerintah gitu Dan kan. juga di penyelenggara pemilu Iya. itu 30% keanggotaan perempuan. Setuju Mas saya. Rizky, Oke Mas, kalau kita berbicara masalah gender itu kan persamaan perspektif antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika laki-laki itu mempunyai hak untuk memimpin, perempuan pun juga seperti itu demikian. Jadi mempunyai hak untuk memimpin juga. Nggak seharusnya pemimpin tuh dipegang laki-laki. Kalau memang Iya. perempuan itu lebih Layak. layak itu perlu kita dukung kayak gitu ya. Namun sayangnya banyak masih stigma itu yang masyarakat tuh yang menilai bahwa perempuan itu Kurang pas, wah, kurang cocok kayak gitu. Itu yang aduh, iya, salah kaprah lah. Mindsetnya tuh harus diubah. tapi misalnya ya, jangan kan pro sama gender. Kodrat seorang perempuan kan ada yang kodrat yang tidak dipunyai sama laki-laki ya. Iya. Itu menstruasi, Ya. melahirkan, hamil dulu deh, hamil, terus melahirkan, Iya. terus menyusui. Ada Iya. 4 unsur itu. Misalnya yang mens, ketika perempuan ini mens, ini kan mengaruhi moodnya perempuan ya. Iya benar. Banyak perempuan yang mens ini rese, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah. Ketika pemimpinnya perempuan, dia sedang menstruasi. Pada saat itu dibutuhkan dia membuat Undang-undang. semacam peraturan atau penugasan secara spontan. Itu berpengaruh nggak? Apakah benar ini peraturan penugasan ini dipikir secara dalam padahal dia dalam keadaan mood yang nggak enak? Oke Mas. Kalau menurut saya Mas, kalau menurut saya itu kan kayak pemimpin, ibarat contoh katakanlah kita pilih contoh bupati ya, bupati. Jadi seorang bupati itu kan ya juga punya orang-orang di bawahnya. Jadi seorang pemimpin itu kalau menurut pandangan saya itu hanya sebagai inisiator atau konseptor. Jadi
dalam hal konteks pengeksekusian dan lain sebagainya kan masih ada staf-staf atau tenaga ahli yang ada di bawahnya. Jadi kiranya seumpama perempuan yang menjadi pemimpin dan dia lagi mens dan lain sebagainya itu kan dia juga bisa berdiskusi dengan staf-stafnya, TA-TA-nya. Jadi untuk moodnya yang dibagi kurang peran itu tadi bisa dikurangi. Iya benar, kayak gitu ya Mas Arga. Itu yang mens, yang menstruasi. Tapi kan ada yang lain. Pemimpin perempuan itu kan ada yang melahirkan, hamil sama menyusui. Iya. Waktu itu apa enggak mengganggu pekerjaannya? Saya rasa tidak sih Mas, karena ya seperti yang Mas Rizky bilang tadi, pasti pemimpin wanita ini tuh sudah memanage kinerjanya ke ajudan-ajudannya, staf-stafnya apa yang di bawahnya, dan itu tanpa kehadiran pemimpin si perempuan ini tidak mengganggu proses berjalannya suatu program yang diinisiasinya gitu. Ya memang sudah resiko kalau pemimpinnya seorang perempuan itu kodratnya ya akan menstruasi, hamil, melahirkan. Ya, itu kodrat yang nggak dimiliki laki-laki. Ya. Selain 4 unsur itu tadi, perempuan boleh semuanya. Boleh semuanya. Jadi pemimpin, Ya. Boleh. Ya. juga untuk masang-masang kenteng. Kan Secara gender ya Mas. Iya, itu Kesetaraan. kalau kesetaraan Iya. saya lebih sepakat keadilan ya. Keadilan. Ya keadilan gender ya. Karena adil belum tentu Oh, setara. Kalau menurut saya sendiri pribadi. Iya. Kalau jenengan enggak apa-apa bicara kesetaraan gender. Setaraan gender ya. Tapi di seluruh Indonesia sudah bermindset gender menurut jenengan? Apa belum? Atau memang belum ada perempuan yang Gak usah masih sedikit. jauh-jauh, gak usah jauh-jauh di Kudus. Bupatinya lihat, kan belum ada yang perempuan. Ya kan? Oh, jaraknya dulu. Iya. Gitu. Oh, ya mungkin suatu saat ada. iya, Suatu Mas. saat ada dan mumpuni. Bisa membawa kesejahteraan kota Kudus. Nah itu tadi kan itu pentingnya setiap individu itu untuk meriset sendiri tentang soal paslon-paslonnya itu yang akan dipilih, terkait track recordnya, intelektualnya, backgroundnya gitu. Nah itu nanti suatu saat jika sudah meriset itu kan nantinya akan menghasilkan keputusan yang di dalam prinsipnya menjadikan suatu prinsip gitu loh. Iya benar. Prinsip yang bagus dan nanti waktu pemilihan udah dicek iki prinsip aku milih si iki. Tapi di beberapa daerah pun juga ini kok Mas, ada banyak yang dipimpin oleh perempuan. Ya contoh katakanlah di Demak sendiri yang baru kemarin ada ya kan. Terus Itu Jawa Timur Gerobokan Gerobokan juga. Banyak Mas yang ya banyak. Dan juga saya kira di beberapa lembaga pun juga mempunyai aturan ya Mas untuk memasukkan perempuan di dalamnya. Ya, contoh katakanlah di Bawaslu lah, ya kan? Iya. kan ini juga ada perempuannya ya. Ada keterwakilan perempuan. Iya, keterwakilan perempuan. Itu juga termasuk gender ya. Jadi memang perempuan ini nggak kalah sama laki-laki. Urusan ini ya, urusan otak. Iya. Karena leadership kepemimpinan kan yang dibutuhkan yang pertama otak. Yang kedua baru Tindakan. eksekusi. Tindakan. Itu terus ada materi lagi di salah 3 itu tentang partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik. Nah, jenengan kan semua Mas Arik dan Mas Rizky ini kan mahasiswa. Iya. Masih idealis. Semester berapa Mas? Semester berapa? Semester 2. 20 apa 12? 2 ditambah 6 maksudnya Mas. Apa-apa. Masuk kuliah itu sulit ya. Iya. Jadi kalau keluar cepat-cepat tuh rasanya boheman. Iya. Sayang banget. Jadi lama-lama aja. Jangan kalau malas. aku ya. Apalagi kalau masuk di universitas yang sudah ternama nomor 1 di Indonesia misalnya. Masuk kan sulit kan, masuk di universitas kayak gitu kan. Terus akhirnya selama-lama Masuk sulit tapi malah pengen cepat-cepat keluar kan aneh itu kan. Jadi dinikmati saja jadi mahasiswa. Tapi masih idealis semua ini mahasiswa.
Masih idealis Mas. Insya Allah masih. Kalau masih mahasiswa masih idealis ya. Nah, dalam partisipasi politik jenengan yang mahasiswa ya, bentuk partisipasi mahasiswa dalam ranah politik tadi seperti apa? Tentunya ya harus melek politik, itu dasarnya Mas. Kalau saya melek harus, saya kan mahasiswa, ya saya harap mahasiswa itu ya harus melek politik gitu. Maksudnya melek demokrasi, ya tidak apatis soal politik, tidak acuh tak acuh itu enggak, harus ya mengkawal lah. Terjun ke politik. Paling tidak tuh mengkawal isu-isu politik yang ada dan tidak asal diam saja gitu ya. Iya benar. Jika memang itu menyimpang ya kita harus berani speak up, dan bentuk partisipasinya kan mahasiswa juga sebagai agent of change, pelaku perubahan, agen of social control, lalu juga sebagai pengawasan partisipatif pun sudah bisa kan, juga bisa mahasiswa itu. Kalian kan melalui SKPP. Iya, partisipatif kan. Jadi ya partisipasinya ya kita harus mengikuti penyelenggaraan pemilu dengan baik dan mengkawal jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Karena mahasiswa itu kan ibaratnya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Iya. Sebaliknya Penyambung lidah. Iya, penyambung lidah. Mas Rizky? Iya Mas, kalau saya lebih ke partisipasi ya Mas tadi ya. Jadi konteksnya itu karena kan mahasiswa kan rata-rata dia itu bersosial dan juga berjejaring, maka lewat itu tadi kita lebih ke pemahaman terkait pendidikan perpolitikan. Jadi contoh katakanlah ada pemilu, pilkada dan lain sebagainya, tinggal kita nanti masukkan virus-virus terkait virus apa? Virus baik terkait pemilu itu tadi, bukan virus corona ya Mas. Ya. Virus-virus yang positif kayak gitu. Yang kalau makna dari mahasiswa itu kan yang saya tahu kan peralihan dari siswa ke mahasiswa. Siswa kan pelajar. Iya. Mahasiswa kan Pelajar yang tinggi gitu ya. terpelajar, kaum terpelajar, kaum terintelektual dan sebagainya. Karena selama kuliah kan berkutat dengan buku, terus dan sebagainya. Jadi memang dipandang mahasiswa ini adalah generasi penerus besok yang memimpin. Jadi dituntut memang untuk idealis untuk jadi mahasiswa. Iya. Tadi harus melek politik, harus ikut pengawasan, partisipatif, dan kita menolak kecurangan-kecurangan dalam pemilihan ataupun pemilu yang disebutkan oleh Mas Rizky sama Mas Arik. Tapi realnya banyak alumni mahasiswa yang dulu aktivis, iya Mas, terjun ke dunia politik, ikut partai politik, dan sekarang dapat kursi dan jabatan. Banyak yang tersandung dengan KPK. Iya Mas, kalau masih mahasiswa kan ini ya Mas, kalau mahasiswa kan masih masih apa namanya, idealismenya tinggi. Nah kalau sudah lulus mahasiswa kan entah itu kan kan per individu mereka masing-masing. Iya. Iya. Tapi nggak semuanya, saya yakin nggak semuanya. Pasti tetap idealisnya seperti saat mahasiswa, lalu setelah lulus. Ya semoga saja seperti itu ya. Gitu. Masih ke bawah sampai lulus nanti ya. Si Jiloro telu tutup jendelane.